Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 15 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tugas yang Mulia. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ke-28. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan ini kami hidup bekerja, kami hidup berusaha, namun ada pekerjaan dan tugas yang mulia yang harus diemban oleh setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tugas yang mulia? Tugas yang mulia pasti itu tugas yang baik, tugas yang indah, dan tugas yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu disebut dengan tugas yang mulia. Kenapa disebut sebagai sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Allah? Karena sifat mulia itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat yang mulia, perbandingan dengan benda disebut dengan emas yang murni dan mulia. Emas mulia artinya tidak ada campuran. Sehingga tugas yang mulia itu adalah semata-mata melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh yang sang agung dan sang mulia. Siapakah yang sang agung dan sang mulia? Yang teragung dan termulia hanyalah Tuhan. Dan pada bagian ini kita bertemu dengan Filipus yang ditugaskan oleh kepada dari yang sang agung dan sang mulia, yaitu Allah sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Filipus melalui malaikatnya. Melalui malaikatnya Filipus diperintahkan supaya dia pergi, bangun dan berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke daerah Gaza, jalan yang sunyi. Lalu Filipus berangkat, ada seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kita bertemu dengan seorang sida-sida dari Etiopia yang sedang menganalisa sehingga dia memegang disebut dengan kitab Yesaya. Dia mencari tentang apa yang ada dalam kebenaran kitab Yesaya. Secara lebih jauh dia mencari tentang makna hidup, tujuan hidup, manusia dari mana. Lalu untuk apa manusia hidup? Setelah manusia mati, manusia itu kemana? Ini adalah hal-hal klasik, pertanyaan-pertanyaan klasik untuk setiap manusia. Tentu pergumulan seperti ini tidak akan dialami oleh binatang. Karena di binatang tidak ada unsur spiritualnya. Tetapi manusia itu memiliki unsur dimensi spiritual. Dia akan mencari kepada sumbernya. Jadi artinya kalau kita melihat bagaimana anak bebek, anak itik, anak angsa kalau ditinggal oleh induknya, dia akan cari induknya di mana. Itu gambaran di dalam dunia binatang. Tetapi manusia karena memang diciptakan dari sumber yang sama, sumber yang satu, Allah pencipta halik langit dan bumi, natur manusia itu akan mencari. Dia berasal dari mana? Mengapa hidup di dalam dunia? Lalu selesai hidup di dalam dunia, dia akan kemana? Dan itu terjadi kepada seorang Etiopia sida-sida yang sedang mencari tentang makna hidup. Dan dia membaca kitab Yesaya. Lalu Tuhan mengirim Filipus melalui malaikat Tuhan untuk menjumpai seorang Etiopia sida-sida yang sedang mencari apa yang dijelaskan tadi. Mencari sumber hidupnya dari mana? Hidup dalam dunia ini untuk apa? Setelah mati kemana? Dengan satu tujuan yang paling utama, siapa sesungguhnya juru selamat di dalam diri daripada orang Etiopia ini? Dan Filipus menyampaikan kebenaran firman Allah itu. Dan Filipus bertanya, "Mengertikah apa yang kau baca dari kitab Yesaya?" Lalu orang Etiopia itu berkata, "Bagaimana mungkin aku mengerti kalau tidak ada yang membimbingnya?" Lalu dijelaskan di dalam kitab Yesaya tentang ada kisah
Yang dicatat di sana, domba yang dibawa ke pembantaian, digunting bulu-bulunya, domba yang keluh. Lalu siapakah domba tersebut? Ayat itulah yang kemudian dijelaskan oleh Filipus. Dialah domba yang keluh adalah anak domba Allah, yaitu Kristus yang datang ke dalam dunia supaya yang terhilang itu ditemukan kembali, supaya yang terhilang itu diselamatkan kembali, supaya yang jatuh di dalam dosa itu dibenarkan dan dikuduskan kembali. Siapakah yang dibenarkan, siapakah yang diselamatkan, dan siapa yang dikuduskan? Semua manusia yang ada di dalam dunia ini, termasuk orang Ethiopia tersebut, Sida-Sida yang sedang datang ke daerah Gaza, ke Yerusalem. Dia mendampingi sekelompok orang yang berasal di tempat yang sama. Dari sanalah kemudian Filipus menyampaikan kebenaran firman Allah, memberitakan kebenaran firman Allah. Siapa yang melakukan tugas yang mulia? Yaitu Filipus. Siapa yang mencari tentang hal yang mulia dan agung? Yaitu orang Ethiopia, Sida-Sida dari Ethiopia. Dua-duanya bertemu. Yang satu mencari tahu, yang satu memberitahu. Yang mencari tahu sedang mencari hal apa yang mulia dan agung dalam dunia ini. Yang tahu yaitu Filipus sebagai murid Yesus menyampaikan siapa yang agung dan yang mulia. Kristus adalah kepribadian dengan segala keagungan dan kemuliaannya. Dia tinggalkan sorga untuk menyelamatkan setiap manusia. Dia datang untuk mencintai dan mengasihi setiap kita, termasuk orang Ethiopia, Sida-Sida dari Ethiopia tersebut. Sehingga dua paduan ini bertemu, yang satu mencari yang agung dan yang mulia, yang kedua memberitakan yang agung dan yang mulia. Apa yang agung dan yang mulia? Yaitu Allah yang dengan penuh kasih datang ke dalam dunia, yang mau mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kali untuk menjemput setiap para kekasih-kekasihnya, agar kehidupan kita terjamin di dalam percaya kita kepada Tuhan. Itulah tugas yang mulia yang tidak hanya kita perlu nikmati sendiri, yang tidak hanya kita genggam dan miliki sendiri. Kita perlu menyampaikan tugas yang agung dan mulia ini yang kita harus jalankan kepada orang-orang yang belum mengenalnya, khususnya mereka yang seperti Sida-Sida dari Ethiopia. Ia sedang mencari kebenaran, dia membuka dirinya untuk mengetahui apa yang benar, apa yang agung, dan apa yang mulia. Dan Filipus melakukan tugas itu dengan penuh ketaatan lewat malaikat Tuhan yang menyampaikan dan memberitahukan agar Filipus menemui Sida-Sida dari Ethiopia. Dan pada saat itulah tidak hanya percaya Sida-Sida dari Ethiopia, dia kemudian dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Di sanalah kemudian terjadi sebuah keindahan, di sanalah terjadi sebuah keagungan, di sanalah terjadi sebuah kemuliaan. Apa yang agung, indah, dan mulia? Yaitu tatkala seorang yang tidak percaya kepada Kristus membuka diri dan hatinya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Terjadi pada orang Ethiopia dan juga bisa terjadi kepada siapapun. Siapakah Filipus? Yaitu diri kita semua. Agar kita pun menyampaikan berita tentang yang agung dan mulia, keselamatan dalam Kristus kepada orang lain. Tatkala Tuhan meminta kita untuk menyampaikan kebenaran Injil dan keselamatan ini, lakukanlah dan lakukanlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hal yang sudah kami pelajari dalam bagian firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.